Dalam beberapa legenda atau dalam beberapa naskah kuno yang terdapat di Cirebon dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati itu pernah berkunjung ke negara Cina, dan buah dari kunjungannya itu di kemudian hari Sunan Gunung Jati akhirnya berjodoh dengan putri Cina yang bernama Ong Tin itu. Akan tetapi pemirsa, kisah mengenai perjalanan Sunan Gunung Jati ke Cina dan perkawinannya dengan Ong Tin itu banyak sekali versinya, dan dalam kesempatan ini Bung PI akan mengisahkan salah satu versi mengenai keberangkatan Sunan Gunung Jati ke Cina dan perkawinannya dengan putri Ong Tin itu. Versi yang Bung PI maksudkan dalam bahasan kali ini adalah versi yang dituliskan dalam naskah Mertasinga. Dalam versi ini tuh unik ya pemirsa, karena versi yang dikisahkan dalam naskah ini itu berbeda dengan kisah-kisah yang sudah difilmkan gitu, atau kisah-kisah yang umum diceritakan oleh orang-orang Cirebon atau naskah-naskah Cirebon kebanyakan. Seperti apa kisah perjalanan Sunan Gunung Jati ke negeri Cina dan perkawinannya dengan putri Ong Tin yang terdapat dalam naskah Mertasinga itu, uraiannya sebagaimana berikut. Kisah perjalanan Sunan Gunung Jati ke negeri Cina menurut naskah Mertasinga itu dimulai dari kisah diundangnya Sunan Gunung Jati oleh ibunya untuk menghadiri pelantikan adiknya sebagai penguasa Mesir. Jadi Sunan Gunung Jati itu adiknya Syarif Nurullah itu suatu ketika akan dilantik menjadi penguasa Mesir. Nah, karena itu ibunya yang kala itu tinggal di Mesir itu mengundang anaknya Sunan Gunung Jati yang di Cirebon itu untuk datang menghadiri prosesi penobatan itu, dan karena yang menyurati itu ibunya, akhirnya Sunan Gunung Jati bertolak dari Cirebon menuju ke Mesir. Setelah beberapa lama di Mesir dan tentunya setelah menghadiri penobatan atau pelantikan Syarif Nurullah adiknya Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Mesir itu, akhirnya Sunan Gunung Jati memohon izin kepada ibunya itu untuk pulang kembali ke Cirebon. Namun pemirsa, sebelum menuju Cirebon, rupanya Sunan Gunung Jati itu terlebih dahulu mampir ke negeri Cina. Nah, di Cina itu nantinya Sunan Gunung Jati ketika menetap di Cina itu sambil mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk ke daerah Cina itu. Ketika tinggal di negara Cina itu, di negeri Cina itu, Sunan Gunung Jati menetap di suatu desa yang bernama Desa Munjul. Jadi di Desa Munjul itulah Sunan Gunung Jati menetap. Ketika menetap di Desa Munjul, negara Cina itu, rupanya Sunan Gunung Jati ini disukai masyarakat karena Sunan Gunung Jati rupanya mempunyai karomah atau kesaktian yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit di desa itu, sehingga akhirnya orang-orang desa tersebut itu banyak tertarik dan akhirnya mengikuti agamanya Sunan Gunung Jati. Jadi penduduk Munjul itu nantinya mayoritasnya itu memeluk Islam karena akibat daripada dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati itu. Islamnya penduduk Munjul di negara Cina itu, kemudian kabar kesaktian Sunan Gunung Jati itu di kemudian hari membuat geger negara Cina ya pemirsa, membuat geger, jadi heboh gitu, sehingga kabar geger itu, berita heboh itu sampai terdengar oleh Raja Cina waktu itu. Di kemudian hari Raja Cina akhirnya mengutus patihnya yang bernama Sampo Talang untuk mendatangi Sunan Gunung Jati. Tujuannya itu adalah
memanggil Sunan Gunung Jati untuk menghadap raja di istana kerajaan Cina. Tujuan Raja Cina mendatangkan Sunan Gunung Jati itu pemirsa untuk menguji kesaktian atau kehebatan yang dimiliki Sunan Gunung Jati itu. Jadi Raja Cina itu penasaran apakah Sunan Gunung Jati itu betul-betul sakti, betul-betul tokoh agama atau pendeta yang sakti, atau hanya sekedar pembohong. Oleh karena itu sebelum Sunan Gunung Jati datang itu, si Raja Cina itu menyuruh putrinya yang bernama Ong Tin untuk pura-pura busung menaun dengan cara mengganjal perutnya itu dengan kain. Sesampainya Sunan Gunung Jati ke istana, akhirnya Sunan Gunung Jati diberikan pertanyaan oleh Raja Cina itu. Pertanyaannya, apakah putri saya yang bernama Ong Tin itu busung menaun atau tidak? Nah, uniknya pemirsa, di situ Sunan Gunung Jati malah menjawab bahwa putri Ong Tin itu adalah benar-benar putri yang sedang menderita penyakit busung menaun. Atas jawaban itulah nantinya Raja Cina itu kan murka dan mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah pembohong gitu loh. Jadi mengislamkan rakyatnya di desa Munjul itu dengan cara-cara kebohongan. Atas peristiwa itu Sunan Gunung Jati itu akhirnya diusir oleh Raja Cina itu. Karena diusir ya Sunan Gunung Jati akhirnya kembali ke Cirebon, begitu, kembali berlayar ke Cirebon. Selepas Raja Cina itu mengusir Sunan Gunung Jati, ternyata keajaiban itu datang. Jadi kain yang ada di perut putrinya itu Ong Tin itu benar-benar hilang secara misterius. Dan si Ong Tin itu benar-benar menderita busung menaun, sehingga raja itu kan bingung kan. Ya karena bingung akhirnya si raja itu memerintahkan patinya yang bernama Sampo Talang itu untuk mencari Sunan Gunung Jati itu. Tapi dalam memerintah itu karena emosi, begitu kan, raja itu karena emosi melihat putrinya itu betul-betul sakit busung. Raja itu berpesan kepada Pati Sampo Talang itu, apabila kamu belum menemukan pemuda itu, si Sunan Gunung Jati itu, jangan kembali pulang. Kalau pulang tanpa hasil, Sampo Talang itu diancam akan dibunuh begitu oleh si raja itu, akan diancam hukuman mati. Nah akhirnya pemirsa, Sampo Talang ini bersama pasukannya akhirnya berangkat mencari Sunan Gunung Jati dengan kapal gitu, dengan kapal layar. Dia mencari Sunan Gunung Jati itu karena memang sebelumnya dicari-cari di negeri Cina atau bahkan di desa Munjul itu Sunan Gunung Jati sudah tidak ada. Nah dengan terpaksa akhirnya Pati Sampo Talang itu mencari Sunan Gunung Jati berlayar ke Jawa begitu. Namun pemirsa, pelayaran Sampo Talang untuk mencari Sunan Gunung Jati ini akhirnya gagal, sebab kapal yang ditumpanginya itu dihantam badai. Nah ketika dihantam badai itu, ya kapal Sampo Talang itu berantakan kan begitu, sehingga Sampo Talang itu rupanya terdampar. Nah beliau itu terdampar di Palembang. Setelah menunggu beberapa lama patihnya tidak kunjung datang, akhirnya kan si Raja Cina ini memutuskan untuk memberangkatkan putrinya disertai pengawal-pengawal yang banyak untuk pergi sendiri ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati ya, agar untuk sembuh itu. Namun Raja Cina itu berpesan apabila sembuh itu loh, apabila sembuh ya putri Ong Tin itu lebih baiknya itu mengabdi kepada Sunan Gunung Jati gitu. Dan Raja Cina itu juga nantinya meminta maaf atas kesalahannya menuduh Sunan Gunung Jati yang tidak. Nah singkat cerita pemirsa, nantinya putri Ong Tin itu mendarat di Cirebon dan nantinya itu penyakit busung menaunnya itu sembuh, dan di kemudian hari putri Ong Tin itu dinikahi oleh Sunan Gunung Jati.